Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita akan melanjutkan program renungan singkat atau resi yang diadakan setiap hari. Dan renungan singkat ini mendahului doa pagi yang melalui gereja online. Kita mengadakan doa pagi secara online, yaitu pada jam 5.30 sampai dengan jam 6 pagi. Kecuali hari Minggu. Nah, renungan singkat ini akan diunggah pada sekitar jam 5:15 setiap pagi. Nanti kemudian dilanjutkan setengah 6 sampai jam 6 doa pagi. Nah, kita akan melanjutkan renungan singkat ini dengan fokus sesuai dengan yang kita butuhkan dalam hari-hari ini, di mana seluruh dunia sedang menghadapi situasi khusus. Fokus kita adalah bergaul karib dengan Tuhan. Jadi dalam situasi khusus semacam ini, bergaul karib dengan Tuhan itu perlu. Yang akan kita dalami adalah soal doa. Dan hari ini judul yang akan kita renungkan adalah sejarah doa. Mari kita juga melihat bagaimana sejarah doa itu sendiri. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk merenungkan secara singkat firman-Mu. Walaupun kami dibatasi oleh waktu, tapi kami mohon Tuhan tetap hadir di tengah kami, bertahta, dan semua yang kami renungkan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sejarah doa. Mari kita membaca lebih dahulu kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat 17 dan 18. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan apa yang pernah kita renungkan dalam renungan singkat, yaitu kisahnya Abraham dengan Abimelek. Pernah kita renungkan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Abraham supaya Abraham berdoa. Tuhan memerintahkan kepada Abimelek ya, supaya minta Abraham mendoakan dia supaya dia ditolong. Nah, pada ayat 17 dari Kejadian pasal 20 ini, inilah akhirnya Abraham berdoa. Saya baca Kejadian pasal 20 ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Ayat 18, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Nah, saudara sekalian, kita mengingat kembali kisahnya Abraham dalam perjalanan bersama dengan istrinya Sarai yang akhirnya dinamakan Sarah, bahwa Sarai itu, ini sedikit pengulangan, sebetulnya masih termasuk saudaranya Abraham, lebih tua Abraham. Jadi dia memanggil Sarai itu adik, seperti itu. Dan diceritakan Sarah itu perempuan yang sangat rupawan. Sarah adalah seorang yang cantik, luar biasa. Makanya ketika masuk di daerah Gerar, di mana rajanya bernama Raja Abimelek, Abraham khawatir kalau nanti ini budaya dalam perjanjian lama ya. Dalam perjanjian lama itu seorang raja itu memiliki kuasa kediktatoran mutlak. Sehingga siapapun yang menjadi raja itu kemauannya mau tidak mau harus dituruti. Kalau tidak dituruti bisa berakibat fatal karena raja memiliki kuasa. Nah, lalu Abraham berkata kepada istrinya Sarai supaya dia jangan mengaku sebagai istrinya, tapi mengaku sebagai adiknya Abraham. Maka ketika mereka sampai di Gerar, sungguh terjadi seperti itu. Raja Abimelek menaksir Sarah, kemudian Sarah diambil di istana,
Nah, dengan demikian maka terjadilah Tuhan tidak berkenan kepada hal semacam itu. Jadi Tuhan rupanya memberikan tulah, tidak disebutkan secara rinci di sini, tapi paling tidak di sana maka semua wanita yang ada di istana Abimelek itu menjadi mandul. Nah, maka kemudian muncullah perintah Tuhan di dalam mimpi kepada Abimelek yang sudah kita renungkan itu. Tuhan berkata kepada Raja Abimelek bahwa engkau harus mengembalikan wanita itu kepada suaminya. Yang dimaksud adalah Sarah kepada suaminya. Kemarin kita renungkan di sana Tuhan berkata supaya ia berdoa untukmu, supaya Abraham berdoa untuk Abimelek, karena dinyatakan Abraham adalah seorang nabi dan doa-doanya didengar oleh Tuhan. Nah, sekarang kita baca di ayat 17 dari Kejadian pasal 20 ini, Abraham benar-benar berdoa. Dan inilah kalau saya boleh mencatat sejarah orang berdoa pertama kali kepada Tuhan yang disebutkan dengan jelas di kitab suci itu adalah Abraham. Abraham berdoa kepada Tuhan. Memang Adam dan Hawa juga berhubungan dengan Tuhan, tapi zaman dulu tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa Adam berdoa. Yang disebutkan bahwa manusia berdoa itu adalah Abraham. Jadi, saudara sekalian, Abraham adalah pendoa pertama. Dan sekarang kita memahami bahwa kalau kemarin kita sudah sempat merenungkan yang namanya orang berkomunikasi, itu ada komunikator, ada komunikam. Komunikator itu yang punya ide awal, yang punya motivasi untuk mengeluarkan suara lebih dulu, untuk mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan atau kabar atau berita apapun isinya lebih dulu. Lalu nanti ada pendengar namanya komunikan. Nah, kemarin sejarah komunikasi ternyata Tuhan yang lebih dahulu menjadi komunikator. Tapi kalau bicara masalah berdoa, itu manusia yang punya motivasi untuk berhubungan atau berkomunikasi itu manusia. Sedangkan Tuhan ya tetap menjadi subjek, saya menyebut sebagai subjek yang kita hubungi, yang dihubungi oleh manusia. Maka dalam hal ini Abraham pendoa pertama itu menjadi komunikator, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dalam kisah ini Abraham meminta ya karena Sarah dikembalikan dan sesuai catatan sejarah suci Sarah belum sempat dijamah oleh Abimelek. Dikatakan bahwa Abimelek tidak sampai berbuat tidak senonoh kepada Sarah, dan dicatat di sana bahwa Abimelek di hadapan Tuhan sebetulnya masih ada toleransi. Karena apa? Ya salahnya sebetulnya kalau bisa disebut Abraham sendiri yang mengaku bukan istrinya tetapi adiknya. Mungkin kalau Abraham mengaku bahwa Sarah itu istrinya tidak akan diambil oleh Abimelek. Tapi itulah yang terjadi dan faktanya Tuhan tidak berkenan yang seperti itu. Artinya memang janji Tuhan kepada Abraham bahwa kemanapun Abraham pergi itu akan selalu diberkati, disertai oleh Tuhan, itu terjadi. Maka istrinya kalau sampai mau direbut oleh orang lain, Tuhan tidak berkenan. Maka latar belakang itu yang kemudian muncul perintah supaya Abimelek minta kepada Abraham untuk mendoakan dan istrinya dikembalikan. Lalu benar-benar Abraham berdoa. Dan dalam ayat yang kita baca ini tadi dinyatakan bahwa Abraham kemudian berdoa lalu tulah Tuhan itu berhenti. Luar biasa. Jadi dalam kisah ini ada nilai-nilai yang dapat kita ambil, yaitu bahwa kalau kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan mau, maka doa itu ada kuasanya. Kalau kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan mau, ya kalau kita di dalam zaman perjanjian baru, sekarang kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi harus kita ingat bahwa sekarang kita bertemu Tuhan, dasarnya adalah karya Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita. Tuhan Yesus menjadi imam besar agung kita, sehingga kalau namanya kita sebut, kita dapat berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Juga nanti akan banyak kita dengar kesaksian bahwa doa itu ada kuasanya.
Karena itu mari kita melanjutkan, kita berdoa, karena doa itu ada kuasanya. Kita memohon kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Berikutnya kita akan melihat bahwa pertolongan dan pimpinan Tuhan itu nyata atas kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita segera melanjutkan dengan doa pagi bersama-sama. Sekali lagi akan berlangsung setiap hari seperti ini, mulai jam 5.30 sampai jam 6 pagi. Kita akan berdoa melalui Google Meet atau Zoom yang linknya sudah disampaikan melalui tayangan. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya.